Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Diwiarsana. Kali ini setup video yang saya buat mungkin agak berbeda dengan video-video sebelumnya karena sekarang saya sedang berada di The Lift Jimbaran Villa. Nah, di sini saya mau ceritain ke teman-teman bahwa saya baru aja beli laptop 2 hari lalu dan ini dia laptopnya. Mungkin aja nanti kalau saya review lebih dekat, teman-teman akan merasa bahwa laptop ini akan mendukung kerjaan teman-teman untuk lebih cepat bekerja di satu laptop ini. Nah, seperti apa laptopnya? Mari kita bahas di sini. Sebelum itu mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, kenapa saya membuat video di The Lift Jimbaran Villa gitu ya. Sebagai info, The Lift Jimbaran Villa itu letaknya ada di Desa Jimbaran. Kalau di Pulau Bali itu ada di bagian selatan Pulau Bali gitu ya. Dan buat kalian yang belum tahu Jimbaran itu di mana, lokasinya sangat strategis. Kalau kalian menginap di The Lift Jimbaran Villa, itu banyak sekali ada tempat pariwisata yang bisa kalian kunjungi di bagian selatan Pulau Bali. Seperti misalkan ke Nusa Dua, ke pantai yang bagus-bagus, di Pantai Kuta juga dekat dari sini ya. Pantai Jimbaran apalagi ada banyak seafoodnya di sana. Villa The Lift ini juga sangat nyaman karena ada banyak pepohonan di dalam villanya gitu ya, baik di luar ataupun di dalam itu pohonnya sangat rindang sekali. Kalau kalian telusuri lorong-lorong penghubung antar villa, itu kalian serasa ada di hutan gitu ya, karena kanan kiri ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat lebat. Saya sudah coba untuk mengintari bersama Dodo dan pada saat masuk sih juga kita disuguhi dengan banyak ada pohon-pohon juga. Nah, kenapa saya rekomenin banget ini villa The Lift Jimbaran Villa? Karena salah satu alasannya adalah villa ini milik saudara saya gitu. Jadi teman-teman yang mau berlibur di Bali, silahkan ketik di Google The Lift Jimbaran Villa. Itu bisa jadi tempat yang rekomen untuk tempat menginap selama ada di Bali. Oke? Dan sekarang kita balik ke laptopnya. Di depan ini adalah laptopnya ya. Jadi laptop ini mereknya adalah Asus. Serinya adalah ZenBook Duo. Jadi ZenBook Duo XU481. Apa yang spesial dari laptop Asus ZenBook ini? Nah teman-teman, ini dia laptopnya. Jadi laptopnya kalau kalian lihat di bagian bawah atau di bagian layout keyboard sebenarnya itu ada layar IPS lagi. Jadi nggak cuma satu di bagian depan sini, di bagian bawahnya juga ternyata ada layar IPS. Dan bagusnya lagi ini adalah touchscreen teman-teman. Ya. Kalian bisa lihat, ini adalah touchscreen. Nah, fungsi layar di bawah ini sebenarnya untuk apa sih? Kalau untuk yang bekerja di hal-hal yang biasa untuk ngetik, play MP3 itu mungkin nggak terlalu gini ya keguna ya, layar yang di bawah gitu. Tapi kalau sebagai produser, baik itu musik ataupun video gitu ya, atau editor atau konten kreator itu sangat membantu sekali. Misalkan seperti ini, kita mau membesarkan layar ini ya, preview gambar gitu ya. Jadi karena timeline, kalau seandainya timelinenya kita taruh di sini, maka tentunya layar preview akan kecil sekali gitu ya. Tapi kalau kita bawa dia ke sini ya, sehingga layar preview menjadi lebih lega dan track timeline sudah ada di bawah. Jadi kita tinggal lihat di bawah sambilan ngetik gitu ya, tinggal play gitu. Jadi bisa kalian lihat tracknya ada di bawah. Oke. Nggak cuma bisa full gini ya, kalian juga bisa mungkin setengah gini aja, atau mungkin satunya adalah folder gitu mungkin. Ini adalah folder ininya, apa namanya, library-nya. Jadi setengahnya adalah untuk library-nya,
setengahnya lagi untuk tracknya. Jadi layarnya bisa dibagi-bagi gitu. Tapi saya lebih suka kalau tracknya full aja, biar lebih enak ngeditnya gitu ya. Nah, spesifikasi dari laptop ini adalah dia sudah menggunakan generasi prosesor ke-10 dari Intel. Dan yang saya punya ini dia sudah i5. Jadi i5 generasi ke-10. Nah, untuk VGA-nya sendiri dia masih menggunakan chip dari Intel. Lalu untuk RAM-nya sendiri yang saya punya di sini sudah memiliki 8 GB tapi on board ya. Dan kapasitas untuk penampungan memorinya harddisk gitu ya, nggak pakai harddisk, dia sudah pakai SSD dengan kapasitas 512 GB. Jadi SSD 512 GB untuk editing itu sudah sangat lancar ya. Karena kalau saya build PC biasanya 250, 120 GB SSD gitu ya. Dan sisanya masih pakai harddisk cakram, dan itu agak-agak lambat pada saat kita mau ngerender file besar gitu ya. Nah, fitur lain dari laptop Asus ZenBook Duo XU481 ya. Jadi dia punya fitur lock menggunakan face recognition. Jadi kita coba matiin. Jadi gitu ya. Jadi kita coba ulang. Jadi dia punya lock menggunakan deteksi wajah, sama seperti handphone yang mahal. Kita coba sleep. Dan kalian bisa lihat welcome back Dwi Arsana. Dan kita slide ini, langsung dia kebuka. Tapi kalau tidak ada wajahnya, di mana saya akan sleep dulu ya, lalu saya nyingkir agar wajah saya tidak terdeteksi dan saya tekan tombol power, lalu saya coba slide, maka dia nggak akan kebuka sampai muka saya ada di depan. Lalu saya akan pilih sign in menggunakan deteksi wajah. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu fitur unggulan dari laptop ini. Tapi dari semua fitur saya lebih suka yang layar di bawah ini sih. Jadi dia sangat membantu sekali. Misalkan saya buat layout PCB. Jadi kalau kita mendesain PCB, kita bisa menggunakan dua layar secara maksimal. Di mana layar utama saya gunakan untuk menggambar skematik, dan layar kedua itu saya gunakan sebagai pembuat ininya, layoutnya ya. Jadi layar kedua saya buat untuk pakai bikin layout, layar pertama itu saya gunakan untuk bikin skematik. Nah, seperti itu. Dan juga misalkan kalian mau recording atau rekaman gitu ya, kalau kita menggunakan satu layar seperti ini, itu mungkin kita akan kesulitan untuk melihat track audionya gitu ya. Tapi misalkan kalian ubah mungkin mixernya, kita pindahkan gitu ya, ke bawah sini. Nah, jadi mixernya ada di bawah sini, sedangkan ini adalah layar utama untuk kita menggeser-geser audionya gitu. Dan ini lebih cepat kita bekerja karena layarnya lebih lega aja gitu. Jadi tampilannya cukup bagus karena sudah IPS ya. Jadi kalau kalian perhatikan, dari kanan masih bisa dilihat, atas bawah juga masih bagus, warnanya juga sudah sangat kontras gitu ya.
Oke teman-teman, sekian dulu video review laptop barunya Gongwei. Sekarang saya disuruh bikin teh karena memang ini tugas saya. Jadi saya harus bikin teh buat bos saya di villa barunya. Bos saya nginep, saya bikin teh, habis itu ntar bersih-bersih deh. Nanti videonya sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Makasih. Saya bikin teh dulu ya. Bos saya lagi di dalam. Gimana cara makainya nih?